Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 10 April 2022. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 23 ayat 1 sampai 49. Kita diingatkan supaya jadilah pengikut Kristus yang setia apapun situasinya. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami supaya menjadi pengikut Kristus yang setia. Kami mohon teguhkanlah iman dan gerakkanlah hati dan pikiran kami untuk selalu dekat padamu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, bangkitlah para tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala dan ahli Taurat, dan mereka membawa Yesus menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami, yang melarang orang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya yang mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah engkau Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan kini sudah sampai di sini." Kata Pilatus, ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, "Apakah Yesus itu seorang Galilea?" Dan ketika tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, Pilatus mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika melihat Yesus, Herodes sangat girang. Sudah lama ia ingin melihat Yesus karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia berharap dapat melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawab apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Yesus. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista serta mengolok-olok Yesus. Ia mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus, yang sebelumnya bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Herodes pun tidak menemukan kesalahan padanya, sehingga ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Sebab Pilatus wajib melepaskan seorang tahanan bagi rakyat pada hari raya itu." Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barnabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung
dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia," kata Pilatus untuk yang ketiga kalinya kepada mereka. Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Jadi Pilatus melepaskan Barabas yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Ketika membawa Yesus untuk disalibkan, para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu meletakkan salib Yesus di atas bahunya supaya ia memikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Yesus, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, berbahagialah perempuan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian terhadap kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Bersama Yesus digiring juga dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Kecuali Yesus disalibkan juga dua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan, yang lain di sebelah kirinya. Ketika bergantung di salib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Yesus, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya. Jika ia benar-benar Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka unjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, padahal engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus." Ketika itu hari kira-kira pukul 12. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua.
Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, yang memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah seorang orang besar, orang benar." Di situ berkerumun pula orang banyak yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu. Setelah melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri, sebab orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah, jadilah pengikut Kristus yang setia, apapun situasinya. Ada dua teman akrab, sebut saja si A dan si B. Walaupun keduanya dari wilayah berbeda, si A berasal dari tempat yang jauh, sementara si B tuan tanah. Keduanya selalu bersama, makan dari periuk yang sama, keluar ke pasar selalu bersama. Keduanya saling menolong. Pada suatu hari terjadilah hal yang sangat menyakitkan. Si B karena melihat keberhasilan si A, yang adalah pendatang, mengkhianatinya. Si B menggerakkan orang di kampungnya untuk menutupi usaha si A. Usaha si A akan bisa dibuka kembali kalau si A membayar ganti rugi lahan yang dikelolanya. Si A heran karena sesungguhnya lahan itu milik pemerintah yang disewakan oleh si A. Si B berhadapan dengan si A meminta uang ganti rugi dan beberapa ekor babi. Perbuatan si B ini sungguh menyedihkan si A. Si A hanya pasrah dan serahkan kepada Tuhan apa yang dilakukan oleh si B. Orang yang kemarinnya begitu akrab, makan bersama, saling membantu, tetapi kini sudah menjadi musuh dan siap menghancurkan temannya. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan hati si A. Si A bingung dan sedih. Orang yang pernah dipercayainya kini berbalik jadi pengkhianat. Siapa lagi yang dipercayakannya? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, apa yang dialami oleh si A ini justru itulah yang dialami oleh Yesus Kristus 2000-an tahun yang lalu. Hari ini kita mendengar orang bersorak-sorai memuji Yesus. Orang mengeluh-eluhkan Yesus sebagai Raja ketika masuk ke Yerusalem. Tangan mereka mengacung-acungkan daun palma. Mulut mereka menyerukan Hosana Raja Daud. Pakaian mereka tinggalkan dan jadikan alas keledai tunggang Yesus. Langkah mereka seiring mengiringi Yesus sang Raja. Akan tetapi, sebentar kemudian kalayak berbalik melawan Yesus. Tangan mereka mengepalkan tinju dan mengacungkan pedang dan semeti. Mulut mereka menyerukan hujatan, "Salibkan dia, salibkan dia." Pakaian Yesus mereka lucuti dan bagi-bagi. Langkah mereka kompak menolak Yesus, sang Raja. Kita bisa bayangkan betapa pedihnya hati Yesus. Mereka yang tadinya jadi sahabat Yesus, kini berbalik jadi musuh Yesus. Tetapi walaupun demikian, Yesus tetap menerima semuanya dengan penuh pasrah. Malah dari salib ia tetap berdoa, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus tahu bahwa setanlah yang menguasai pikiran dan hati mereka. Yesus berdoa agar Tuhan mengampuni mereka, agar mata hati dan pikiran mereka bisa melihat dalam diri Yesus bahwa dialah Mesias yang dinantikan, yang mati demi keselamatan manusia. Ya, memang Yesus adalah Raja Damai. Demi cinta kasih-Nya,
ia rela berkurban sampai mati. Kasihnya kepada kita manusia untuk selama-lamanya. Bagaimana sikap kita kepadanya? Apakah kita selalu mengasihi Dia dan setia padanya untuk selama-lamanya? Bersama Bunda Maria kita berdoa. Tuhan, teguhkanlah iman kami. Semoga kami selalu setia padamu. Jauhkanlah dari kami sikap pelin-pelan dan takut akan ancaman karena iman akan Dia. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.